Monster air berwarna 7 ini tidak makan selama 2,5 tahun. Agar dia tidak mati kelaparan. Pewaris kaya melelang dengan harga $1 miliar. Mengadakan kompetisi makanan. Namun, terlepas dari makanan apapun yang dihadapinya, monster air sama sekali tidak tertarik. Karena itu, Alu dan yang lain datang ketika mereka mendengar berita itu. 3 orang yang dikenal sebagai raja kuliner melihat dengan jelas bahwa monster air sangat lemah. Dapat dilihat bahwa monster air sangat lemah. Karena tidak makan dan mengonsumsi gula untuk waktu yang lama. Kulit makhluk air itu telah menjadi kusam dan kasar. Untuk pulih, harus menemukan makanan manis terbaik. Jadi, apa makanan manis terbaik? Susu ikan paus, madu raja naga, stroberi bumi. Jawaban dari ketiga dewa ini berbeda-beda. Untuk membuktikan kesalahannya, mereka bertiga memutuskan untuk mencari sendiri. Sunny pertama-tama mencapai laut. Ia langsung menyelamkan seluruh rambutnya ke dalam laut. Tidak lama kemudian, ia menemukan lokasi paus susu. Di saat berikutnya, makhluk raksasa muncul dari laut. Ini adalah paus susu beratnya mencapai 100 ton. Makhluk ini merupakan gabungan dari sapi dan paus. Mampu menyemburkan susu termanis di dunia. Namun anehnya, paus susu tidak menyemprotkan susu. Karena ada landak laut yang ganas di sekitarnya. Paus susu sangat penakut. Sedikit gangguan saja membuatnya tak mau menyemprotkan susu. Namun, landak laut ini tidak menyerang paus. Malah tengah bertarung dengan udang terbang di langit. Sunny seketika marah buas. Ia langsung membuat jaring dari rambutnya. Mengirim kedua makhluk menyebalkan ini ke dunia barat. Racun yang kuat akan membuat orang seketika mati. Paus susu akhirnya santai. Semua ini mainan kecil baginya. Tak disangka bermainan bisa sekaligus perawatan kecantikan. Dengan mudahnya ia berhasil mengambil madu. Koko menemukan sarang lebah yang menjulang tinggi di awan. Di dalam sarang lebah besar seluruhnya berisi madu lezat dan lembut. Namun tidak semudah itu untuk mencicipinya. Karena di sekitar sarang ada kelompok lebah naga yang menjaga. Asalkan tertusuk oleh jarum ekor besar mereka. Toksin yang kuat akan membuat seseorang mati seketika. Namun bagi Koko yang memiliki sifat racun, hal-hal ini mudah diatasi. Dia menggunakan racun untuk melawan racun. Dengan mudah, ia berhasil mendapatkan madu tanpa kesulitan. Di sisi lain, Alu sedikit mengalami kesulitan. Begitu mereka mendarat, mereka segera dikejar oleh terenggiling yang ganas. Dengan susah payah baru saja berhasil menghindar. Namun bertemu dengan seekor penyu hiu yang ganas yang menghalangi jalannya. Namun di belakangnya adalah rumput bumi yang dicari Alu. Sepertinya pertempuran besar tidak dapat dihindari. Menghadapi penyu yang berlari kencang, Doulang melompat cepat menembus tubuh musuhnya. Kemudian Alu menepuk dengan tangan di cangkang keras penyu. Pukulan ini langsung membuat penyu terbalik. Karena hiu bernapas melalui insang di laut. Hanya dengan terus berenang dia bisa mendapatkan oksigen. Dan penyu hiu juga sama. Penyu hiu mengira bumi sebagai lautan. Jadi asal kita membuatnya berhenti bergerak, maka kita bisa mengalahkannya dengan mudah. Kemudian Alu membalik penyu hiu. Penyu langsung ketakutan dan melarikan diri. Dengan kecepatan lebih cepat dibandingkan roket. Dan bahan makanan terakhir adalah rumput bumi strawberry. Juga dimasukkan ke dalam keranjang oleh Alu. Selanjutnya kita akan melihat siapa yang bisa membuat monster air makan. Sunny menjadi yang pertama tiba di tempat kejadian. Dia meletakkan susu ikan paus di depan monster air. Chris mencium dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya monster air menunjukkan minat pada makanan. Namun, sayangnya ia menggelengkan kepala dan menolak. Yang tiba kedua adalah Koko. Dia membawa kembali madu lebah raja naga yang manis dan lembut. Namun Chris hanya menciumnya. Kemudian dia pergi dengan kekecewaan. Tepat pada saat itu, Aluo juga tiba kembali. Dia memegang stroberi besar dengan penuh keyakinan. Pada saat itu, semua orang menjadi sangat tegang. Tidak disangka Chris masih menolak. Adik ayah merasa sangat putus asa. Apakah bahkan 4 raja tidak bisa mengatasinya? Pada saat semua orang bingung, tiba-tiba Chris berteriak pada Namei. Melihat ini, ia segera menghalangi Chris. Tidak mungkin dia ingin memakan manusia. Melihat ekspresi hewan air yang gelisah dan tidak sabar. Tiba-tiba, Masaki teringat sesuatu. Dia meminta semua orang untuk memberikan ketiga bahan makanan itu padanya. Suatu ide berani muncul di kepala Masaki. Saat mengolah bahan makanan, Masaki seolah-olah merasakan tersebut. Perasaan ini sama persis seperti saat membuat kaldu janggelan. Tidak lama kemudian, Masaki menghidangkan sebuah porsi strawberry parfait yang besar. Masaki yang perhatian melihat. Chris melihat Nami makan parfait. Dia pernah menunjukkan ekspresi iri. Jack-o'-lantern mengambil sendok dan mengambil 1 sendok penuh parfait. Perlahan didekatkan ke mulut Chris. Kali ini Chris tidak menolak. Dan langsung melahapnya. Pewaris kaya menangis dengan wajah penuh air mata. Dia teringat pertama kali saat kecil. Makanan yang dimakan bersama Chris adalah shengdai. Chris semakin makan, semakin bahagia. Kulitnya juga kembali berkilau. Tiba-tiba, Chris mulai berevolusi dalam sekejap. Ia tumbuhkan sepasang sayap berwarna-warni. Ini adalah lambang kedewasaan monster air berwarna-warni. Itu juga berarti dia akan pergi. Ternyata alasan Chris sebelumnya tidak makan adalah karena enggan berpisah dengan teman kecilnya. Mengingat semua momen bersama Chris. Meskipun Jack-o'-lantern sangat enggan. Tapi ia juga berharap agar Chris bisa hidup lebih bahagia. Saat berpisah, dari belakang Chris, muncul sebuah apel raksasa. Langsung jatuh di tengah arena. Ini adalah buah apel berwarna-warni yang dicari-cari oleh Ahlu dan yang lainnya. Komatsu memotong apel menjadi potongan kecil yang sama besar. Alu langsung merasa senang setelah menggigit. Rasanya seakan-akan ribuan jenis buah meledak di mulut. Hati Alu dipenuhi perasaan bahagia yang kuat seketika. Kemudian, pakaian Alu meledak dengan keras. Dia merasa kekuatannya meningkat lagi. Sudah saatnya untuk menghadapi orang yang dijuluki sebagai
Pria terkuat sedang saling mengukur. Pria terkuat di dunia, inilah aku.